103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Nah, DP Mania, seperti yang Hendran janjikan ya, kita pagi hari ini bakal ngobrol-ngobrol atau ngopi sehat, ngobrol psikologi dan kesehatan. Saya sapa dulu nih, Kak Wuli. Kak Wuli, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik Gimana ya. kabarnya Mas Hendra? Alhamdulillah sehat juga. Sehat juga. Ih, Alhamdulillah bisa ketemu ya pagi ini ya. iya pagi hari ini. Ih, cantik deh. Ayo, Alhamdulillah. Uang recehnya Alhamdulillah. keluar lagi nih. Keluar lagi ya. Dokter Bona juga apa kabar, Dokter Bona? Suaranya kayaknya jauh banget ya. Oh Saya di ya, Bogor, oh di baik-baik. Enggak, itu Bogor. bercanda saya. Saya mau bertanya dulu nih sama Kak Wuli, juga sama Dokter Bona. Ini tolong atau bisa dijelaskan nggak ya? Pasti bisa. Apa sih yang dimaksud dengan penyimpangan seksual ya menurut perspektif psikolog? Nah, Oke, berarti saya dulu ya. ya. Oke, Jadi gini, silakan. sebelumnya gini Mas Hendra ya, saya sama Pak Dokter nih punya semacam aturan kalau kita Ya, membahas psikoedukasi tentang seksualitas ini bukan suatu hal yang porno, tabu ya, atau jorok ya, dan malu-malu dan sebagainya ya. Jadi ya, ini adalah pengetahuan karena merupakan kebutuhan dasar manusia juga. Jadi kalaupun ada yang mau bertanya, nggak usah sungkan, nggak usah malu dan sebagainya. Karena kita bukan lagi membicarakan sesuatu yang tidak baik, tapi ini ya, sama-sama lagi belajar gitu ya. Oke, ya. tadi, Mas Hendra kan bertanya apa sih yang dimaksud dengan penyimpangan seksual menurut perspektif psikologi. Psikolog, ya, Jadi kalau yang namanya penyimpangan seksual itu adalah pemenuhan kebutuhan seksual dengan perilaku seksual yang tidak wajar dan dengan objek atau situasi yang juga tidak lazim ya, gitu. Dan ini biasanya kalau untuk orang normal itu tidak menimbulkan dorongan seksual. Misalnya berhubungan intim dengan hewan atau dengan mayat. Nah, itu kan ya, sesuatu yang nggak lazim kan. Nah, itu ya. itu yang dimaksud dengan penyimpangan seksual dari perspektif psikologi. Seperti itu. Terus Dokter Bona Nah, dari medis data dari nih. medis, ini tidak lazim nih karena ada penyimpangan ya dengan hewan, Iya. dengan mayat. Waduh, serem banget. Kalau Ya, kalau saya nanti agak panjang sedikit. Jadi ya, apa yang katakan Mbak Wuli, ya itu kita mencoba menyederhanakannya. ya, Tetapi kalau kita berbicara soal seksualitas misalnya, jangan pernah hanya berpikir soal reproduksi. Ini dulu nih konsepnya nih. ya, ya, Jadi sehingga kalau bicara kesehatan seksual itu berbeda sekali ketika berbicara tentang kesehatan reproduksi. Jadi kesehatan reproduksi tidak sama dengan kesehatan seksual. Kalau mau boleh dibilang kesehatan reproduksi adalah bagian kesehatan seksual, iya. Ya, jadi kalau kita mau coba cek itu, kalau di WHO itu disebut dengan kesehatan seksual dan reproduksi. Jadi memang itu dipisahkan. iya, Ya, jadi tapi kalau kita lihat dari PP 61 tahun 2000, saya lupa 2014 atau berapa, soal kesehatan reproduksi, salah satu di dalam kontennya adalah tentang seksualitas dalam peraturan pemerintah itu. Ya, jadi tambah lagi yang baru-baru sekarang kan sudah cukup banyak ya undang-undang mulai menjadi perhatian kita karena banyaknya kasus ada undang-undangnya. Ya, jadi saya pikir ini harus dibicarakan, iya. Nah, lalu kemudian kembali ke pertanyaannya. Kalau berdasarkan ada beberapa pegangan kita, salah satunya misalnya soal apa sih kalau bicara soal seksualitas pada bidang ini pegangannya, salah satu adalah ICD-10, ICD-10, itu adalah International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Itu satu dulu. iya, Ya, itu biasa banyak dipakai oleh kalangan dokter. Nah, kalangan psikolog biasanya memakai DSM-5 atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Ya, yuk elah bahasa Inggris keren-kerenan. Supaya kayaknya kesannya hebat gitu loh. Untung tadi sudah makan roti sama keju jadi bisa ya. Bisa mencerna ya. Oke, lanjut lagi Oke, dokter. nah
Saya lanjutkan lagi sedikit. Yeah. Jadi istilah parafilia, ya kita masuk ke dalam konteks itu, parafilia menunjukkan minat seksual yang intens dan terus-menerus. Selain seksual pada stimulasi genital atau cumbuan, persiapan dengan fenotip yang normal secara fisik, pasangan manusia yang dewasa dan saling menyetujui, artinya sama-sama sepakat. Iya. Nah, istilah parafilia ini juga bisa didefinisikan sebagai minat seksual apapun yang lebih besar dari atau sama dengan minat seksual normofilik, artinya normal. Ada juga parafilia yang spesifik, lebih baik digambarkan sebagai minat seksual preferensi. Nah, seperti Mbak Uli bilang tadi. Nah, itu parafilia. Lalu kemudian apa itu gangguan parafilia? Gangguan parafilia adalah parafilia yang saat ini menyebabkan penderitaan atau gangguan pada orang atau yang kepuasannya menyebabkan kerugian secara pribadi atau risiko berbahaya lainnya. Makin keren kan? Wah, udah mulai ini nih, ada penyampingan nih. Ya itu kan. Jadi ketika dia gangguan, nah disebut di situ dia penyimpangan. Penyimpangan. Ya. Jadi kalau nggak ada gangguan, ya sepertinya sih ya normal aja gitu. Ya, normofilik tadi ya. Iya, tapi kalau sudah ada gangguan, nah ya. Ya, sementara begitu dulu supaya ada pertanyaan lain. Pertanyaannya banyak, saya bertanya ya, juga nanti. Jadi Mas Hendra tadi penyimpangan seksual itu istilahnya adalah parafilia. Tadi saya lupa menyampaikan. Iya. Parafilial ya, itu penyimpangan seksual. Nah, tadi Dokter Bona juga menyampaikan secara diagnosanya seperti itu menurut kedokteran ya. Terus kalau di Mbak Uli secara diagnosanya seperti apa nih? Kan tadi ada kalau ID10 gitu kan, kalau di psikolog ada tingkatannya beda lagi ya pastinya ya. Ya, jadi sebenarnya kalau parafilia atau penyimpangan seksual ini kalau ditanya apa sih yang bisa disebutkan sebagai alasan terjadinya gitu ya, sebenarnya sampai sekarang ini belum diketahui secara pasti ya, tapi ada beberapa faktor yang diduga bisa memicu munculnya perilaku penyimpangan ini. Salah satunya adalah gangguan psikologis, terus ada trauma pengalaman masa kecil yang kurang menyenangkan seperti pelecehan seksual, ada faktor lingkungan dan juga pergaulan. Nah, salah satunya juga ada satu lagi faktor genetik. Nah, ini yang saya juga mau tahu dari Dokter Bona nih, faktor genetik ini katanya ada juga apa gitu loh. Tapi yang paling rentan itu adalah adanya pengalaman pelecehan seksual di masa kecil, di mana korban biasanya akan menjadi pelaku seperti itu. Pelaku atau bisa juga menjadi pendendam juga, mungkin dia ke orang lain dia karena gitu ya. Karena masa kecilnya pernah diperlakukan dengan secara tidak baik atau penyimpangan seksual. Tidak wajar. Kalau lingkungan dan pergaulan tuh bisa juga. Jadi misalnya dari keluarganya mungkin juga ada yang punya kebiasaan seperti itu. Kalau pergaulan tuh biasanya ikut-ikut temennya nih. Karena sering bersama, jadi lama-lama ngikutin perilakunya seperti itu. Nah, kalau yang faktor genetik tadi, saya pengen tanya sebenarnya dengan Pak Dokter. Oke nih Dokter Bona nih harus tanggung jawab. Kalau nanggung kita yang jawab nanti Mas Hendra. Iya, gitu ya. Waduh, Dokter Bona yang jawab, saya tidak mau nanggung. Oke, betul nggak? Tadi Kak Uli juga menanyakan ini faktor genetik bisa juga loh untuk penyimpangan seksual atau tadi varial itulah bahasanya tadi. Ya, parafilial gitu, parafilial. Oke. Faktor genetik nih Dok, kita harus juga nih. Tapi sebelum sampai ke sana, saya agak panjang ini sedikit ini supaya gambaran besarnya bisa ketemu kita nih. Siap. Jadi kalau di dalam gangguan parafilia itu ada udah kelihatan tadi ya. Nah, sekarang apa sih sebenarnya dalam kelompok parafilia itu? Baik ICD 10 maupun DSM. Nah, saya akan sebutkan agak pelan supaya bisa kita memahaminya. Di samping memang supaya waktunya jadi panjang kan gitu ya, akal-akalan. Dan dipahami ya. Dipahami. Nah, yang pertama adalah gangguan voyeuristik. Ya, artinya ini voyeur. Apa itu ya? Peeping Tom.
ngintip ya, Ngintip. Ya, kira-kira ini gitu nih. ya. Ya. Nah, jadi itu salah satu gangguan itu dimasukkan di dalam kodenya di ICD-10 itu F65.3. Ya, kan? Keren Wah, sedikit. keren. Seolah-olah belajar gitu loh. Seolah-olah kita belajar. Saya ketemu sama dokter yang keren nih pagi ini nih. Aduh, DP Mania. Jadi kenyang kan ya Mas ya, jadi kenyang Ih, mendadak. kita benar-benar dapat pencerahan ini. Ya, itu satu dulu voyeuristik. Nah, Ya. ada lagi gangguannya, gangguan eksibisionistik. Tuh. Artinya ini eksibisionisme. Iya. Mempertontonkan alat kelamin. Iya. Nah, ini kalau pada kode ICD-10 ini F65.2. Wah, kayaknya hafal banget, padahal gue baca nih. Kayak jenis pesawat jet pesawat tempur ya. Ya. Jadi Iya. ya, jadi semua penyakit itu ada kodenya di dalam ICD-10. Oh. Gitu ya. Nah, supaya gampang mencarinya juga itu. Iya, Nah, iya. lalu kemudian ada gangguan frotteuristik. Ini apa itu? Itu menyentuh atau menggosok dengan menggesek-gesek dengan yang lain tanpa persetujuan. Oh. Misalnya ya di kereta api. Ya. Pada jam sibuk misalnya kan. Ya, di dalam bus gelantungan gitu ya. Iya. Kalau gelantungan nggak padat, sama siapa geseknya? Udah gelantungan, padat gitu kan, penumpangnya. Terus mobilnya goyang-goyang kiri kanan. Rem mendadak gitu. Itu salah satunya juga ada ya. Oke. Ya. Nah, itu dia masuk di dalam kode F65.81. Iya. Oke. Nah, ada lagi gangguan seksual masochism. Ini akan mendapatkan kenikmatan seksual kalau tanda petik teraniaya. Oh. Ya, misalnya dihina, diperbudak, disakitin, ya. Iya. Semakin itu dia mendapat. Semakin teraniaya, semakin memicu seksualnya gitu ya, Dok ya. Iya, kenikmatan seksualnya iya. Ya, ini dimasukkan ke dalam golongan F65.51. Iya. Ya, lalu kemudian keempat, catat tuh Mas Hendra, jangan lupa lo ntar ujian ya. Tanya lo Mas. Catatan saya nih. Ntar ujian lo. Nah, jadi kebalikan dari gangguan masochism tadi adalah gangguan seksual sadism. Wah. Jadi dia merasa sangat terangsang atau menikmati kalau dia yang melakukan penyebabnya. Misalnya dia yang menghina, dia yang memukul, membuat orang lain jadi menderita. Ya, tadi itu jadi terbalik ya. Iya. Sama yang tadi. Kebalikannya. Iya. Ya, yang tadi orangnya dianiaya, dia merasa nikmat. Yang ini orangnya menganiaya. Dia yang merasa nikmat. Iya. Nah, itu dia masuk ke dalam kelompok F65.52. Nah, ini dia pertanyaan Mbak Wuli tadi. Ada gangguan pedofilia, yaitu yang fokus kepada anak-anak. Dengan banyak kriteria nanti ya. Ada kriteria-kriteria tertentu. Nah, ini dari yang kita dapat, faktor risikonya itu bisa karena emosional, bisa karena lingkungan, bisa juga karena genetik. Nah, masuk kan akhirnya. Ini dia genetik. Yang pada pedofilia, pada pedofilia, ya. Dan itu juga kadang-kadang fisiologis. Nah, mungkin ini yang menjadi lebih berat dibandingkan yang lain. Iya. Ya, kalau karena lingkungan misalnya, lingkungan diperbaiki, itu selesai urusannya. Iya, betul. Kalau baik lingkungan kan gitu. Atau pindah lingkungan. Ya, kalau karena emosi diperbaiki. Apakah emosinya lewat psikologik, treatment, atau lewat
obat-obatan misalnya, Ya, itu selesai. Tapi kalau genetik tentu permasalahannya menjadi panjang. lebih panjang, lebih complicated. Ya, jadi itu makanya kalau ada kasus-kasus tentang pedofilia itu menjadi lebih apa ya? Lebih tanda petik ya, lebih apa ya? Lebih orang jadi lebih concern gitu loh. Karena yang dikorbankan juga anak itu sebagai yang korban kan. Nah, pelaku, nah itu tadi itu. Kalau ada genetiknya dia, ini dari DSM-5 saya baca, itu akan repot lagi. Itu yang saya katakan tadi. Jadi pekerjaan untuk menyelesaikan masalah itu menjadi berlipat kali. Ya, soal keberhasilannya juga itu menjadi perlu dipertanyakan. Nah, yang berikutnya gangguannya adalah fetisistik. Ya, ini menggunakan benda mati ya yang non genital dari bagian tubuh. Iya. Ya, itu yang fetisistik. Ada gangguan transvestik. Ini yang biasanya kalau dia cross dressing, berubah pakaian, memakai pakaian, itu dia merasa gairahnya bangkit. Ya, ada lagi kelompok-kelompok lain yaitu yang disebut dengan gangguan parafilia spesifik lain. Ada lagi kelompok itu gangguan parafilia tidak ditentukan. Nah, jadi sebenarnya parafilia ini banyak sekali. Tapi yang populer yang saya sebutkan tadi di atas itu. Iya. Itu yang populer. Ya. Itu sementara begitu dulu nih supaya apa kan? Ya, pagi dokter, Mbak Wuli. Pagi, Mbak Nurul. Iya, dengan Nurul. Tadi kan udah banyak dijelasin tuh jenis-jenis penyimpangan seksual atau istilahnya parafilia ya dok ya, Mbak ya. Nah, ini Nurul mau nanya nih, Mbak, dok, kalau misalnya zaman sekarang itu kan udah dunianya kan beralih ke digital. Nah, apakah kira-kira kalau misalnya seseorang, remaja atau siapapun itu sering menonton video 18+++, nah, apakah itu termasuk suatu penyimpangan seksual? Kalau misalnya iya, cara menanggulangi atau mengatasinya gimana? Gitu, Dok. Mbak Wuli. Oke, siapa dulu nih? Saya dulu ya. Oke. Jadi kalau misalnya tadi kecenderungan sering menonton video porno ya bagi misalnya kebanyakan remaja dan sebagainya itu belum bisa kalau di kita tuh belum bisa dikategorikan sebagai penyimpangan ya karena pada umumnya semua orang tuh pasti penasaran untuk melihat itu apalagi yang mungkin belum menikah dan sebagainya ya. Kecuali kalau sudah dia pemenuhan kebutuhan seksualnya itu sudah tidak wajar dengan objek yang tidak lazim, nah baru itu kita bisa kategorikan sebagai penyimpangan. Cuman untuk edik dengan menonton itu juga nggak baik ya kalau kebanyakan, karena kan juga bisa merusak cara pola berpikirnya, nanti bisa mempengaruhi kinerja dan proses belajarnya dan sebagainya. Itu jadi tetap harus ada di penanganan untuk anak-anak yang atau remaja yang sudah mulai teradiksi dengan menonton video-video porno seperti itu. Oke, jadi dia bukan penyimpangan ya Mbak ya, tapi bisa dikategorikan gangguan nggak Mbak? Gangguan seksual? Gangguan psikologis bisa, karena kalau sudah dia adiktif ya menonton itu terus dalam sehari udah lebih dari maksudnya udah nggak normal ya terus-terusan nonton itu terus kemudian dia melakukan onani dan sebagainya, itu sudah kita katakan sebagai gangguan psikologis. Gangguan. Baik. Terima kasih Mbak Wuli. Mungkin Pak Dokter mau menambahkan? Oke. Kalau saya setiap kali ada pertanyaan-pertanyaan tertentu, saya harus melihat dulu. Jangan sampai ada tendensi untuk menggiring pertanyaan itu. Hati-hati nih ya. Saya kasih tahu nih, hati-hati. Banyak pertanyaan-pertanyaan itu tendensinya untuk menggiring ke salah satu sisi. Nah, kita sebagai pewarta misalnya, kayak kita lah sekarang dalam konteks ini, bagaimana mewartakan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat, kita harus berdiri pada posisi ilmiah. Itu dulu nih. Jadi bukan karena pendapat saya, bukan karena pendapat Mbak Wuli, tapi dasarnya clear tuh. Nah, kita coba mendasarinya tadi Mbak Nurul, parafilia itu adalah minat seksual
apapun yang lebih besar atau sama minatnya secara normofilik seksualnya. Itu parafilia. Tetapi kalau disebut dengan gangguan parafilia, nah itu tadi, ya, ada kerugian yang disebabkannya. Jadi kalau kita masuk ke dalam konteks definisi ini, kalau dalam konteks tertentu itu masih dianggap. Nah ini hati-hati nangkap ya, jangan sampai dipelintir. Hati-hati, jangan dipelintir nih. Ya, segala sesuatu itu dalam konteksnya normal, tidak berlebihan, itu disebut dengan yang tadi, normal tadi. Tapi ketika dia berlebihan, itu yang kita sebut dengan kemungkinan besar menyebabkan gangguan. Nah, ketika gangguan itulah contoh sederhana kasus tadi. Ini saya sangat hati-hati mau mengatakan, ya, menonton video plus boleh nggak? Itu pertanyaannya bisa menjebak loh. Kalau kita bilang nggak boleh, wah muna lu, kan gitu ya. Begitu kita bilang boleh, nah ada kalangan tertentu kok boleh. Bahaya itu kan. Sama dengan pertanyaan, bagaimana dengan masturbasi? Boleh nggak? Kalangan tertentu mengatakan nggak boleh. Tetapi kita harus mengatakan konteksnya apa dulu tuh. Nah ini yang hati-hati ketika kita memberikan ini, nggak boleh tidak didasarkan pada konsep-konsep ilmiah. Sehingga juga menyampaikannya juga jangan sepotong-sepotong. Kalau sepotong-potong nanti pendengar kita bisa menjadi kesannya gini ya, pertanyaan tadi, makanya bilang hati-hati nih. Pertanyaan tadi itu ketika kita jawab hanya sekedar modelnya, wah kalau biasa-biasa saja sih nggak ada masalah. Nah itu bisa dipelintir. Berarti diperkenankan menonton blue film. Benar. Nah itu yang saya nggak mau gitu loh. Jadi konteksnya ini clear nih. Kalau ada pada gangguan, nah ini ya. Ini harus jelas nih. Apakah dia menjadi gangguan parafilia? Itu tunggu dulu. Ya, pada konteks mana dia disebut seperti itu? Jadi jawabannya kayaknya diplomatis banget ya. Iya, memang harus diplomatis jawabnya. Karena ini kembali kepada norma. Ya, norma di situ bagaimana? Ya, contoh. Baik. Yang itu yang saya sebutkan tadi. Kalau normanya semuanya sarapan pagi adalah makan nasi goreng. Pertanyaannya, normal nggak ketika sarapan paginya makan roti? Gimana Mbak Nurul? Nah, saya nanya nih balik nih. Iya. Ya, saya jadi paham maksud jawaban kan? Dokter. Iya. Iya kan jadi nggak normal kan? Karena dia aneh sendiri dia di dalam kelompok itu, gitu loh. Iya, siap. Jadi itu ya, jawabannya agak diplomatis sedikit. Ya, saya hanya mau mengatakan kalau itu nanti pada posisi tertentu bisa menyebabkan gangguan, ya kan jadi lebih enak ya. Kayaknya Mas Hendra di belakang sana kayaknya senyum-senyum dia. Ini bisa jadi. Ya, karena gini Mas Hendra, kita takut nanti itu dipelintir di masyarakat. Itu bahaya betul. Iya, benar. Ya. Oke. Terima kasih Dokter Mbak Uli. Sama. Saya kembalikan ke Bang Hendra. Pagi Ilham. Okay. Ya, saya Ilham. Saya ingin menyambung dari pertanyaan yang sebelumnya dari Nurul dan juga tadi sebelumnya Pak Dokter ini kan udah ngejelasin juga. Oke, pertanyaannya gini Pak. Kan sekarang banyak sekali nih kejadian seks atau penyimpangan seksual itu, pemerkosaan, pelecehan seksual ya kan, yang terjadi di kalangan remaja atau di bawah usia dini, anak kecil juga kena. Nah itu karena faktor apa ya Pak? Apakah ada faktor dari pola pikir kita? Soalnya kan orang sekarang pada ngelihatnya dari segi busana. Kita ambil contoh dari segi busana. Segi busana pakaian wanita sekarang itu rata-rata banyak kan sudah ada yang mulai aurat terbuka, bahkan ketat. Jadi pola pikir kita sebagai lawan jenis, kan kita ada pola pikir binatang atau buas gitu kan. Menjadi kita setelah ngelihat orang yang setelah pakaian lawan jenis kita, wah pakaiannya terbuka, ketat. Jadi menstimulus otak buas kita tuh langsung merangsang gitu loh. Nah itu mengakibatkan kan ada segi nantinya ada pola pikir pelecehan, nantinya juga akan menimbulkan hal-hal yang negatif ya. Nah itu pertanyaan dari saya sih Pak, apakah itu bisa disalahkan dari pola pikir kita atau dari
segi busananya. Nah, itu aja sih Pak. Gimana cara menanggulanginya? Oh, oke. Saya kira Mbak Uli duluan deh. Nanti biar saya belakangan. Ya, kebanyakan memang di masyarakat kita tuh selalu menyalahkan di perempuannya ya, kebanyakan ya, seperti misalnya kenapa harus pakai baju yang terbuka, kenapa harus pakai baju yang ketat gitu kan. Sebenarnya itu bagaimana kita melihat si orang yang memakai baju itu kan tidak selalu harus mengarah kepada arah seksualitas gitu kan. Kalau misalnya lihat, oh ya tubuh dia bagus dengan pakaian seperti itu, mini seperti itu, atau dengan kata gitu. Nggak mungkin kan kalau tubuhnya gemuk harus pakai itu seperti apa kita bayanginnya. Nah itu kan bagaimana kalau di kita itu bagaimana cara memandangnya dan bagaimana cara kita mengapresiasi atau menginterpretasi apa yang dia kenakan. Tapi kalau misalnya sampai terjadinya ada pelecehan atau kekerasan seksual, itu berarti sudah ada hal-hal faktor lain yang ikut menyertakan bagaimana dia menyikapi apa yang dia lihat itu. Seperti itu. Gimana Pak Dokter? Ya, nah ini pertanyaannya serius ini. Coba kita lihat data. Orang diperkosa itu karena orang luar kah atau orang lingkaran dekatnya? Satu dulu. Kalau orang dekatnya yang lebih banyak angkanya, artinya nggak ada masalah di soal pakaian kan? Yeah. Logikanya kan di sana ya. Jadi maksud saya adalah yang salah kalau memang mau kalimat salah dan benar, yang salah itu otaknya. Saya kasih tahu begini contoh. Kalau kita ke salah satu daerah, saya nggak perlu sebutkan daerahnya, di sana dia tidak pakai BH, dia hanya pakai rumbai-rumbai. Itu normal di sana. Pertanyaannya adalah, ketika Anda ke sana, Anda perkosain nggak itu orang? Nggak kan? Iya kan, nggak kan? Artinya bukan pakaian gitu loh. Nah pertanyaannya, apakah ada orang yang pakaiannya tertutup diperkosa? Ada. Bagaimana dengan kasus-kasus yang, saya nggak usah saya sebutkan, yang di Bandung, yang di kemarin, yang di Surabaya atau di mana saya lupa tuh, yang hampir berapa puluh orang itu. Yeah. Itu apa itu? Yeah. Itu di tempat tertentu ya, di tempat tertentu kok bisa gitu loh. Nah, jadi bukan mematahkan pertanyaannya Ilham, enggak. Pertanyaanmu bagus. Cuman otak kita nih orang ini jorok kali. Ya, jorok kali. Iya katanya. Jadi untuk pendengar kita misalnya, atau kalau memang ada pemirsa misalnya, jangan selalu menyalahkan pakaian. Data menunjukkan yang kita lihat akhir-akhir ini, di salah satu tempat tertentu yang tanda petik pakaiannya tertutup, tetapi terjadi sampai punya anak. Kasus Bandung misalnya. Kemudian kalau saya nggak tahu Jawa Timur itu kalau nggak salah, ya, yang itu juga kan itu di wilayah tertutup, yang dekat dengan dia, ingat ya, yang dekat dengan dia. Angka itu banyak gitu. Nah itu yang makanya saya katakan sekali lagi Mas Ilham, terima kasih pertanyaannya, mewakili pendengar yang lain. Ayo kita cuci otak, jangan cuci uang saja kita, tapi cuci otak kita sama-sama ya. Sambil kita dengarkan siarannya Mas Hendra ini. Tapi satu menit untuk jawaban pertanyaan saya nih. Tadi kan ada yang dia suka menyiksa dulu baru dia terpuaskan, atau yang disiksa dulu dia tapi kalau dua-duanya menyiksa terus dia juga jadi puas gitu ya, sudah dia tersiksa dan menyiksa jadi puas, ini disebutnya apa nih dokter? Iya, kalau itu pasangan suami istri sih cocok ya, couple ya. Iya. Kopelan. Ya kan kopelan kan, jadi memang yang satu suka nyiksa, satu yang suka disiksa. Yeah. Nah, saya belum menjawab pertanyaan itu. Saya hanya mau mengatakan begini. Kebayang dong kalau Mas Hendra itu tetangganya orang pasangan itu? Iya, kebayang. Kebayang ya? Iya. Ini berantem atau apa gitu loh? Ada, itu beneran terjadi. Jadi ini tetangga berisik banget. Besoknya saya tanya besoknya, malam habis berkelahi ya? Enggak bang, emang gitu aja.
Jadi kami merasa terpuaskan. Ya ampun, berisik Iya. kalau mal gitu. Nah ya, jadi makanya saya katakan Iya. yang menjadi penting dalam konteks itu bukan apa namanya, tetapi apa dampak hukum. Jika salah satu, ingat ya, pasangan ini boleh melakukan apa saja asal pasangannya setuju. Itu garis bawah dulu. Iya. Ya, itu harus setuju pasangan itu. Kalau salah satu tidak setuju, ingat, kalau salah satu tidak setuju, itu sudah bisa masuk dalam kekerasan. Ranah hukum ya. Dan itu sudah masuk ranah hukum. Iya. Ya, jadi harus diyakinkan pasangan itu memang yang tadi satu memang di atas, satu di bawah kan gitu. Iya. Tapi kalau satu pengennya di atas, satunya nggak mau di bawah, jangan, itu udah tidak ada kesepakatan. Dan itu di dalam konteks seksualitas itu tidak boleh. Nah, sehingga saya mau teruskan tadi, seksualitas itu berbeda dengan kesehatan reproduksi. Kalau reproduksi itu hanya biologis yang dibicarakan. Ya, tapi kalau seksualitas kita bicara budaya, kayak tadi, kita bicara sosiologi, kita bicara psikologi, inilah yang kita sebut dengan seksualitas. Itu saya kira dari saya closing statement-nya. Iya, waduh. Terima kasih closing statement-nya. Kalau ini pasti, kalau ke Kak Wuli, adakah penyimpangan namanya kalau begini nih? Penyimpangan secara... Oh iya, yang tadi. Iya. Pokoknya gini, kalau pesan dari saya ya, misalnya kan buat siapapun yang mendengar, kalau misalnya dia menyadari ada yang salah dengan dirinya nih ya, dengan ada penyimpangan dalam dirinya, itu pertama dia kalau memang mau sembuh itu harus ada kesadaran dulu dari dirinya bahwa memang perilaku seksualnya selama ini tuh tidak benar. Nah, kalaupun dia mau di treatment itu juga harus ada niat bahwa dia memang benar-benar mau berubah gitu loh. Karena kan kadang orang suka yang melakukan pembenaran misalnya, aduh saya ini terjebak dalam tubuh yang salah. Misalnya gitu kan, itu sebenarnya pola pikir yang bisa kita rubah dengan pola perilaku dalam psikoterapi ya. Cuman kalau dia terus melakukan pembenaran itu tidak akan pernah berhasil untuk mereka menjadi pulih seperti itu, Mas. Jadi harus ada perubahan. Harus ada kesadaran satu, keduanya. Oke. Aduh, waktunya pengen panjang lebar luas dan sebagainya nih obrolan kita ya. Ngopi sehat ya. Aduh, ngobrol psikologi dan kesehatan semuanya dapat pagi hari ini, walaupun mungkin DP Mania belum terpuaskan. Karena kan kalau ngomong ini kita nggak ada habisnya. Memang untuk pencerahan bagus, keren ya. Apalagi untuk ini semua ada unsur pendidikannya pastinya, biar DP Mania tidak menyimpang secara seksual dan yang lainnya. Oke, Kak Wuli, terima kasih ya untuk Kak Wuli, ya psikolog dari Humanika Consulting, dan Dr. Bona Simanungkalit DSHM, MKes, Vias, dokter seksolog, dosen dan sekretaris jenderal Asosiasi Seksolog Indonesia. Terima kasih Kak Wuli, Pak Dokter, terima kasih. Yap, sehat semuanya, terima kasih semuanya. Iya, terima kasih. Kapan-kapan kita lanjut lagi ya ngobrolnya ya. Ngopi sehat ya. Terima kasih Mas Hendra, Pak Nurul, Mas Ilham. Terima kasih. Pak Nurul, Mbak Ilham. Ya, terima kasih. Terima kasih dokter, Mbak. Sampai jumpa. Oke.